Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah maghrib yang berbahagia, puji dan syukur sama kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Alfi Wahyudi yang telah berkenan hadir. Marilah kita awali pengajian kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil Islam wa hadana li ma'alimid dini wal iman. Walaula an hadana Allahu mahtadaina laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah pada hari ini kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ucapan rasa syukur kembali kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kembali kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melihat sedikit terkait dengan satu pesan Allah di dalam Quran surah ke-88 yang Allah namakan surah ini dengan Al-Ghashiyah namanya. Ada apakah pesan Allah pada 7 ayat pertama? Karena memang surat ini sangat dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca. Terkhusus biasa Nabi menyandingkan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-A'la di dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat dan juga dalam pelaksanaan salat hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Maka ini yang akan kita lihat satu pesan dari Allah. Ketika Allah menyebutkan di ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghashiyah, maka apakah sudah sampai kepadamu berita tentang al-ghashiyah? Apakah itu al-ghashiyah? Para ulama berbeda di dalam menafsirkan makna al-ghashiyah. Ada yang menafsirkan bahwa Al-Ghashiyah ini dengan makna hari kiamat namanya. Kenapa Al-Ghashiyah atau hari kiamat disebut dengan Al-Ghashiyah? Karena Allah ingin menggambarkan
begitu menakutkan dan dahsyatnya hari kiamat itu. Dan kalau kita perhatikan di dalam juz ke-30 umumnya, bahwa banyak surat-surat dan ayat dalam juz ke-30 yang menggambarkan tentang hari kiamat itu. Bagaimana nanti dalam surat Al-Insyiqaq ayat Allah berkata, "Idza samaa'un syaqqat," apabila langit terbelah, kata Allah. Belum pula nanti dalam surat Al-Infitar, "Idza samaa'un fatarat," apabila langit juga terbelah. Ketika Allah menyebut infatarat artinya terbelah, insyaqqat artinya juga terbelah. Apakah perbedaan langit terbelah antara infatarat dengan insyaqqat? Maka masing-masing ayat itu menggambarkan tentang dahsyatnya kejadian kiamat itu. Belum nanti dengan surat Al-Qari'ah, belum pula nanti dengan surat Al-Zalzalah. Maka semua ayat-ayat tersebut menggambarkan begitu dahsyatnya hari kiamat. Bagaimanakah dahsyat dan mengerikannya hari kiamat itu? Para ulama menyebutkan di antaranya dalam kitab Daqaiq, "Wa tarjuful ardu rajfan mithlus safinati fil ma'", bahwa ketika nanti hari kiamat itu terjadi, yang bumi ini akan bergoyang seolah seperti perahu yang bergoyang di atas air, kata beliau. Bagaimanakah bergoyangnya bumi di saat hari kiamat itu? Allah terangkan dalam Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi diguncangkan, ditambah lo di belakangnya cik lai zilzalaha, di dalam kaidah bahasa sebagai maf'ul mutlak namanya. Apa itu? Bahwa guncangan tersebut sangatlah mengerikan. Baang gambaran ngerinya. Kini Bapak Ibu, kalau terjadi gempa bumi misalkan, pusat gempanya di Padang, kekuatan gempanya lebih dari 8 skala Richter, modenan terjadi dulu. Ketika pusat titik gempanya di Padang dan kekuatannya lebih dari 8 skala Richter, terasa tak sampai ke Sungai Puah kau baik? Terasa. Walaupun pusatnya di Padang, tapi getaran guncangannya itu sampai terasa kemari. Bahkan ada juga beberapa bangunan yang rubuh, padahal titiknya di Padang pusatnya. Tapi nanti kata Allah, ketika bumi ini berguncang di hari kiamat, zilzalaha. Apa maknanya? Bahwa setiap bumi yang dipijak oleh manusia akan menjadi pusat dan titik gempa sadualahnya. Kalau dulu gampo kini cuma cie titik, nanti hari kiamat ma bumi nan wak pijak pusat gempa sadualahnya. Dan apa kata Allah diberikan dengan makna zilzalaha? Sebagai penguatan. Kalau kini gempa bumi lai terukur berapa kuatnya, nanti di hari kiamat nan skala Richternya ndak akan lagi bisa terhitung, kata Allah. Kan bisa awak membandingkan tu apa itu. Sedangkan kini cie titiknya 8 sekian karihnya, lai takajui jo eboh orang dibuatnya. Di Venezuela, Jepang yang baru-baru ini 8 sekian lebih skala Richternya,
ratusan orang meninggal, bahkan ribuan, banyak bangunan nan runtuh dibuatnya. Besok hari kiamat, semua bumi nan wak pijak menjadi pusat gempa dan kekuatannya indak terhitung sama sekali. Maka saking kerasnya guncangan ini, kata para ulama, watada'ul hawamilu hamlaha, setiap wanita-wanita yang sedang hamil akan melahirkan dengan sendirinya, saking kerasnya guncangan itu. Ndak perlu dokter lai, ndak perlu bidan lai, ndak perlu diajan-ajan lai. Dek bumi ko karih goncangannya, keluar surang anak dalam kandungan itu. Wa tazhalul maradi'u an rudha'iha, dan juga nanti setiap ibu nan menyusui anaknya akan lupa di mana anaknya tadi ditinggalkannya. Ndak ada ibu nan selama ko lupa jo anaknya. Gampo banari anak di kamar, balari ibu keluar dulu atau japuiknya anak ke kamar lu. Dijapuiknya. Cuman nanti saat kiamat ndak ada agak-agak ke menjapuik itu lah. Bahkan nan sedang dipangku pun bacampaan lah. Dek saking dahsyat dan mengerikannya. Dan saking ngerinya, wa yakunu kadzalika arba'ina yauman, kejadian ini berlangsung selama 40 hari lamanya. Bisa Bapak Ibu bayangkan, guncangan bumi sekiannya kuat, lalu matahari dibuat gelap, bintang berjatuhan, ditambah kejadian ini 40 hari ndak henti-henti, kata Allah. Inilah kok dinamakan hari kiamat itu dengan Al-Ghasyiyah, untuk menunjuk kedahsyatan hari kiamat itu. Ada juga yang menafsirkan Al-Ghasyiyah ini dengan makna nerakanya Allah. Dari mana mereka mengetahui bahwa kemudian ini dengan makna neraka Allah? Maka ditemukan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-50, wa taghsha wujuhahumun nar. Ada juga nan menafsirkan dan ketiga, Al-Ghasyiyah dimaknai dengan penghuni nerakanya. Jadi 3 tafsiran ulama. Ada yang menyebut Al-Ghasyiyah itu hari kiamat, ada yang menyebut Al-Ghasyiyah itu nerakanya Allah, ada pula yang menyebut dengan makna penghuni nerakanya. Cuman pesanan yang disampaikan Allah di ayat kedua, 3 dan 4, ikonan inti bahasan kita. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bahwa pada hari itu, kata Allah, akan engkau lihat banyak wajah-wajah yang tertunduk dengan hina. Kenapa mereka tertunduk hina? Karena dulu di atas dunia mereka bekerja keras, lagi kepayahan, tetapi di akhiratnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Akan jadi tanda tanya dia itu. Kalau orang ndak bakarajo karih ndak payah masuk neraka bisa ajalah. Nyo ndak beribadah, nyo ndak beramal saleh masuk neraka, wajarlah. Cuman kini kata Allah, orang ko latih beribadah. Orang ko panik bekerja keras dalam amal kebaikannya. Cuma walaupun amal kebaikannya lah banyak dan nyo lelah dalam mengerjakan amal tu di atas dunia, di akhiratnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Asia orang dan model ke Bapak Ibu. Pertama, kata Umar bin Khattab, yang dimaksud dengan orang yang bersusah payah tapi masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang non-muslim
nan ibadahnya luar biasa. Makanya pernah dulu Umar lewat di depan biara, nampak seorang rahib. Rahib tu orang non muslim tapi ahli ibadah. Karena saking hebat ibadahnya, rahib tu badannya kurus kering, wajahnya pucat. Karena memang dalam beberapa agama ibadahnya kan lebih ekstrim dari awak muslim. Kalau di awak muslim puasa tu dari subuh sampai maghrib, ada satu agama itu puasanya 24 jam tak ada berbuka sahurnya. Maka ada orang non muslim ibadahnya hebat sampai pucat wajahnya, kurus kering badannya. Tapi Umar menangis melihatnya. Bakok menangis. Inilah yang dimaksud ayat Allah itu. Mereka lelah beribadah, tapi ujung-ujungnya di akhirat masuk neraka juga. Kenapa? Karena indak beriman kepada Allah. Tunan pertama, tunan untuk non-muslim itu. Nan untuk awak nan mah. Yang disebut dek kemudian Nabi. Siapa mereka yang lelah bekerja keras kepayahan beribadah di atas dunia, tapi nyom masuk ke dalam neraka, adalah umat Rasulullah yang kemudian sibuk dengan ibadahnya, yang sibuk dengan amalnya, tapi abai dengan ilmu tentang ibadah itu. Itu yang disebut di hadis Nabi, inna rajula la yusalli sittina sanah. Nanti di akhirat ada orang sembayang 60 tahun di atas dunia. Wa ma tuqbalu lahu salah. Tapi sembayang nan 60 tahun itu tidak satu pun nan diterima oleh Allah. Ada juga hadis lain Nabi menyebut, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Aku tahu akan ada nanti umatku datang di hari kiamat bihasanatin amsali jibali tihamatan baidan. Bahwa umatku datang di hari kiamat dengan semua kebaikannya. Andai dikumpulkan kebaikan itu lah sebesar bukit Tihamah, kata Rasul. Ibaratnya Bapak Ibu, kok dikumpuanlah amal-amal eloknya lah sagadang gunung Merapi kuah saking banyaknya. Cuma kata Rasul, fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura. Tapi ibadah nan sagadang gunung Merapi itu di akhirat hanya seperti debu nan berterbangan, tak ada nilai sama sekali. Apa sebabnya wahai Rasul? Orang-orang sibuk ibadah tapi tidak peduli dengan ilmu tentang ibadah itu. Itulah fenomena nan wak caliak hari ini. Banyak orang tak menganggap majlis ilmu tu tak perlu. Kalau di Sungai Puak kau rami Bapak Ibu. Kau yo bana kau bukan mau opok-opok di ambo sedang ngaji si kau ndak. Kau memang yo asli rami Bapak Ibu. Tampek lain tak langang-langang. Ada satu masjid di Bukit Tinggi, besar masjidnya. Rasulullah lebih panjang dari masjid Raya Lima Suku kali. Itu kami kajian subuh di situ. Kalau laki-lakinya salat lai sekitar 2,5 saf. Lailah 2,5 saf. Sekitar agak 100 orang lailah. Cuman pasti bawa pengajian siap salat subuh. Belimo apa-apa yang duduk tinggal. Model itulah sulitnya hadir di pengajian. Padahal disebut oleh Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudah la tuqbal. Setiap amal yang tidak disertai ilmunya, maka amalnya tertolak. Kadang orang tak peduli je ilmu tu. Satulah ngaji beko tu, ancak kajiak fikih tu, fikih sembayang ancak tu. Sembayang aja nang dikaji. Dah sajak kitik sembayang tu je. Tu jawabannya.
Yang anehnya hari ini, orang tidak mau memastikan kira-kira sembahyang dan sajak ketik itulah batu atau tidak. Kira-kira bersuci dan sejak kecil itulah batu apa tidak. Kira-kira puasa dan sejak dulu itulah batu apa tidak. Itu gunanya ngaji. Makanya seharusnya Bapak Ibu, bagi kita nan bergelut di satu bidang, harus berusaha mencari itu sedalam-dalamnya. Orang ada yang sibuk di dunia politik, harus dikajinya bahas siasah politik Islam itu sedalam-dalamnya. Orang ada nan hidupnya bergelut tiap hari dalam keseharian, makanya harus kaji bahas muamalah itu sejelas-jelasnya. Itu harusnya mencari ilmu. Bagi contoh Bapak Ibu, muamalah Kitabul Buyu', bab tentang jual beli, kau perlu apa indah ilmunya. Bagi contohnya, syarat rukun dari jual beli itu mesti ada penjual dan pembeli, orang dan berakad. Syarat dari orang yang berakad berarti syarat si penjual, syarat si pembeli. Apa syaratnya? Dalam mazhab kita Syafi'i di dalam kitab Takriratus Sadidah, bahwa syarat penjual pembeli mesti baligh berakal. Apa syaratnya Bapak Ibu? Berarti nan membeli baligh berakal, nan menjual baligh berakal. Kini Bapak Ibu pailah seibu sedang masak di rumah. Pas sedang masak, lupa garam habis. Karena garam tu habis, bajulah baju dapur talakian. Kadi bailo keluar menukar baju segala macam dulu. Awak punya anak umur 5 tahun. Nak, bayi ke kadai sebelah tu pula, belikan mama garam cik di, garam kasar, kau pitih. Pailah anak tu ke kadai, dibalinya garam kasar, lalu pitih dia lagi, garam dibawa pulang. Sah tak jual belinya Bapak Ibu? Beda-beda jawabannya. Sah tak jual belinya? Lihat balik. Syarat orang yang berakad, sianan berakad pembeli dengan penjual. Apa syaratnya? Mesti baligh. Kini anak umur 5 tahun wak suruh pai membeli garam. Dibalinya garam, kemudian dibawanya pulang. Lalu sah tak jual belinya? Kan itu yang amba maksud tadi. Kadang memang tak sadualahnya, kadang kadidanga-didanga sekajian ustaz, wara kata danga dia wak. Makanya itu yang amba sebut tadi. Mana di bidang keseharian wak, cari kaji tentang itu. Tapi pernah tak di kerajaan Bapak Ibu? Lai pernah Bapak Ibu nyuruh anak ketik pergi ke kadai? Lai, berarti boleh apa indah itu? Itulah pokoknya nyolah di kerajaan saya boleh tak boleh? Tak tahu. Tadi syaratnya mesti balik. Ada ulama menyebutkan, walaupun kemudian kini syarat dari penjual dan pembeli mesti balik, tapi masih diberikan keringanan dalam hal-hal yang kecil dan remeh-temeh. Jadi kalau nan disuruh tu nan ketik-ketik, biasa kan anak sudah kan ketik-ketik saja. Pergi membeli garam, kok gula setengah, kok talu agak 5, kan itu nan disuruh anaknya. Maka dalam hal-hal kecil dan remeh-temeh masih dibolehkan dan jual belinya juga sah. Kan nang ketik-ketik, tak pernah luak nampak ada ibu-ibu membawa anaknya umur 5 tahun, barantinya di tepi janjang sampai puluh tu. Kecik ibunya ke anaknya umur 5 tahun. Nak, mama tunggu saya di Honda aku ni. Kau pitih 6 juta. Beli ameh sameh kata tu pula. Ada tak apa itu? Tak ada. Biasa kan yang disuruh tu yang mah. Yang ketik-ketik. Maka masih diperbolehkanlah jual beli walaupun anak yang belum balik dalam hal yang kecil-kecil itu. Bagaimana kemudian syarat berikutnya? Apa syaratnya? Di samping balik mesti berakal. Ambo punya kadai,
Saat ambo punya kedai, berantilah orang gilo di muka kedai. Dia giahnya pitih 2,000, dia ambilnya air minum cik, dia ambilnya kue 2. Lebih 2,000 lanjut sananya. Cuman 2,000 nan dia giahnya. Sah tak jual belinya Pak Ibu? Sah. Tapi syaratnya tadi berakal. Berarti sah tak Pak Ibu? Kalau dia kecian tak sah, walau kecian ngecek, oh tak sah, kecian. Nyosen tak berakal. Sama dengan tadi, dalam hal-hal yang memang si penjual lah memaklumi, nan dibali untuk kadi makan, kadi minumnya, lalu penjual pun ridho, boleh tak masalah. Sampai ke objek jual beli. Apa objek jual beli? Barang nan diperjualbelikan. Apa hukum barang nan diperjualbelikan syaratnya? Syarat barang nan diperjualbelikan mesti suci. Jadi syarat barang kau mesti makon tak boleh jual beli yang tak suci. Kini ambo punya ladang, punya parak, butuh pupuknya ya kotoran sapi dan pelang rancak. Ada orang menjual sekaruang 50,000 harga sekaruang. Ambo bali, sah tak jual beli apa Ibu? Nyo perlu balik. Nyo perlu ambo punya parak pakai ladang itu nak pupuk melang rancak. Tadi jelas bahasa yang kemudian diperjualbelikan mesti dalam keadaan suci. Tuak butuh bagaimana? Maka dialihkanlah akad jual belinya kepada akad upah yang dibayar bukan kotoran sapinya, tapi nan dibayar adalah upah orang nan lah mengumpulkan jo memasukkan ke dalam karuangnya. Maka saat wak datang ke orang tadi, ijan ditanya, barak kotoran sapi ko berjual sekaruang ko? Tak ada itu. Cuman nan ditanya, bara upahnya sekaruang ko. Berarti nan wak hargai itu adalah upah orang, jasanya, bukan membeli kotorannya. Itu yang ambo maksud. Hanya ilmu-ilmu tu yang akan dibahas. Tu fi amalah. Di ibadah bagaimana? Olah mantap saja ibadah wak. Lah sempurnakah ibadah kita? Walaupun ibadah wak lah sempurna, minimal kita juga dituntut oleh Allah memastikan ibadah nan dikerajokan itu lah sesuai ndak dengan aturan Allah dan Rasul. Sebagai contoh, kemarin Bapak Ibu, sekitar 2 pekan yang lalu, ada jemaah tanya Kambodia Kuniang. Katanya, ada yang ngecek ke beliau, bahasa baca doa iftitah itu cukup dibaca per hadis. Ijan hadis tu digabung-gabungkan. Kini Bapak Ibu kalau baca doa iftitah yang mah biasanya Allahumma ba'id. Yang kabirau ada apa Ibu? Lai, kabirau ada. Ada kabirau sampai bukratau wa asila. Sudah tu disambung tak salah itu? Pakai wajah tu sampai wa ana minal muslimin. Adanya nak sambung yang salah itu? Sampai situ saja. Nya sambungannya ada ndak yang Bapak Ibu baca salat saja? Sampai mana? Wa ana minal muslimin. Bara hadis tu Bapak Ibu. Dan dari kabirau sampai wa ana minal muslimin tu berapa hadis? Kok diam saja Bapak Ibu. 2 hadis. Ada 2 hadis. Yang dari 2 hadis pertama riwayat Imam Muslim, nomor hadis 660 dalam kitab dan kami punya di rumah. Dari kabirau sampai bukratau wa asila. Itu hadis pertama. Hadis kedua dari mulai wajah tu di nomor hadis 771 masih dalam Sahih Muslim. Dari mulai wajah tu sampai wa ana minal muslimin adalah sambungannya panjang sudah itu tu. Berartinya 2 hadis. Ketika 2 hadis
bakok bapa ibu potong sampai wa ana minal muslimin. Bandak dibaca kecil-cik hadisnya sampai sudah. Dek ndak apa. Kira-kira lai boleh potong hadis Nabi itu dibaca sembahyang apa ibu? Boleh apa tidak? Boleh. Bakok boleh. Dek lah itu baca sekejap dulu. Tiang apa maksud tadi? Walaupun kitalah membaca itu, walaupun kitalah baca inilah baca itu, salat kitalah model itu sejak kecil, gunanya kita ngaji itu kan di situ, memastikan yang kita amalkan kok dari mana dasarnya. Ternyata memang iya. Maka hadis tersebut dijelaskan oleh Imam Nawawi. Bahkan beliau sebutkan dalam berbagai kitab beliau. Di Majmu' beliau terangkan. Dalam kitab Al-Adhkar beliau sebutkan pada hukum-hukum tentang doa iftitah. Apa kata beliau? Fayustahabbul jam'u. Maka disunatkanlah menggabungkan hadis tersebut. Berarti hukumnya sunnah menggabungkan hadis kabirau dengan hadis wajah tu sampai selesai. Cuman kan kami baca tak sampai sudah. Boleh apa tidak? Maka kata Imam Nawawi, kalau lai hafal sampai sudah dan bapa ibu sanggup membaca sampai sudah, selesaikan sampai sudah. Tapi kalau seandainya tak sanggup sampai sudah, dek terlalu panjang, ila qaulihi minal muslimin, maka selesaikan saja sampai wa ana minal muslimin. Ternyata boleh tak Bapak Ibu? Boleh. Kan maknanya lah itu yang wak kerajokan. Cuma untuk memastikan baanan wak amalkan ko sebenarnya. Itu yang ngamba maksud tadi. Gunanya di sinan kita ngaji, apa gunanya? Memastikan amal kita sesuai dengan ilmunya. Itu yang disebut oleh Allah tadi dalam Quran, bahwa ada orang yang tertunduk hina di akhirat. Apa sebabnya tertunduk hina? Nyoba ibadah juga, tapi abai dengan ilmu tentang ibadah itu. Ketika mereka kemudianlah dalam artian masuk abai dengan ilmunya, kama mereka dicampakkan, mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Bagaimana neraka itu? Tusqa min ainin aniyah. Mereka kemudian diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali daripada pohon yang berduri. Yang mana pohon berduri itu tidaklah menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Itu azab bagi orang tu nanti. Cuman nanti adalah kabar gembiranya. Apa kata Allah? Di samping orang-orang yang tertunduk hina, adalah orang-orang yang wujuhu yauma idzin naimah. Ada orang-orang yang saat itu wajahnya berseri-seri. Ada di saat itu yang wajahnya bahagia, yang wajahnya kemudian tenang. Kenapa mereka tenang? Karena usahanya sendiri yang mengantarkannya ke dalam surga. Maka siapa orang-orang nan kini wajahnya senang dan berseri-seri itu, mereka berusaha mengerjakan amalan sesuai dengan tuntunan Allah dan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Maka bapa ibu kalau ingin kemudian masuk ke dalam surga, wajahnya berseri lepas hari kiamat, berusahalah untuk masuk ke dalam surga. Allah bapa ibu usaha untuk masuk surga. Allah, apa usaha bapa ibu masuk surga? Apa bapa ibu? Kan banyak dalam Quran. Misal surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 tu saw masuk surga gitu. Belum nanti Quran surat
ke-51 Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat ke-20 15 sampai 23. Itu juga syarat-syarat untuk masuk ke dalam surga. Tapi di Ali Imran Ali Imran 133 sampai 134 tu syarat dia tu usaha untuk masuk surga. Syaratnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra, seringlah bersedekah ketika senang maupun sempit. Sedang senang bersedekah, sedang sempit pun juga bersedekah. Jangan cuma ketika senang, kerana ujiannya berat. Kerana setan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya, bahawa setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruhmu untuk pilih, katanya. Sedang payah kecik setan, janganlah sedekah. Jangan piti saya seketik sedekah lo, jual lo kemakan bekoleh, jual lo kaiko bekoleh. Nanti tiba wak sedang miskin berjanji wak ke Allah, ambo kok kayo nanti ya Allah, ambo bantu orang susah sedolahnya. Kira-kira tiba kayo, laisa murah tolong aluan harta apa ibu? Ndak lo ternyata. Itu nan disampaikan oleh beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf. Kami diuji dengan Rasul dengan kini ujian dengan kesempitan, fasabarna, kami mampu bersabar. Tapi ketika kami diuji dengan kesenangan dan kelapangan, falam nasbir, kami banyak dan indah bersabar. Maka bagaimana supaya harta itu mudah untuk dititipkan dan diinfakkan? Maka jangan pernah menganggap harta itu milik, anggaplah itu titipan. Yang disebut di almarhum Zainuddin MZ, kecik beliau, kalau baraja tu baraja ke tukang parkir, kecik beliau. Tukang parkir tu pagi-pagi masuk Honda 100 buah. Dari Honda biasa sampai Honda paling mahal. Banyak Hondanya, 100 Hondanya. Tidak sekalipun tukang parkir tu pernah sombong joharatunya. Nanti sore-sore, lah tiba sore diambil orang Honda tu cik-cik. Habis Honda tadi. Dari Honda murah sampai Honda paling mahal, dibawa habis. Tak pernah wak nampak tukang parkir tu menangis-nangis Hondanya habis sore-sore. Bakut tak pernah apa ibu? Karena tukang parkir merasa dititipi, bukan merasa milik. Kenapa kadang kemudian harta kita bertambah, sombongnya pun juga naik? Karena merasa milik. Kenapa kemudian harta itu pergi, kitanya sedih? Karena kita merasa milik. Namanya titipan, gunakan sesuai keinginan dan menitipkan. Apa guna yang menitipkan? Pakailah untuk kebutuhanmu, tapi bantu orang-orang di sekitarmu. Kalau tidak digunakan sesuai dengan yang menitipkan, bangih dan menitipkan. Sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu nitip rumah kamu, titip rumah Jalfi. Ya Bapak Ibu. Kamu apa Ibu? Ke Jakarta gak sebulan. Jadi balik dari Jakarta sebulan, dicari rumah yang batitipan kamu tu. Pintunya, tangga, jendelanya pecah, lantainya cair, lotengnya runtuh. Pokoknya hancur lah sedolahnya. Kira-kira bangih tak Bapak Ibu kamu? Bangih Bapak Ibu kamu? Sekali sebulan wak kemarinya bangih lah Bapak Ibu jemaah. Bangih tak Bapak Ibu kamu? Tak. Berarti tak berarti rumah tu pada itu tu. Dalam cerita tadi bangih tak Bapak Ibu? Kenapa marah? Karena tidak sesuai keinginan yang menitipkan. Model tu je Allah. Maka saat kemudian lain berikan. Cuman kadang kan awak janji je Allah, kok kayu ambo bisa ya Allah, bersedekahmu. Sama je Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan model itu. Beliau kurban 300 onta. Saat kurban 300 onta, apa kecik beliau? Muncullah sifat manusia beliau. Jangan untuk 300 nan kadi sidakahan kadi kurbankan. Punya anak ambo bisu ya Allah, engkau suruh sembelih, ambo sembelih anak itu.
Ternyata kemudian dikabulkan Allah punya anak. Saat anak tu sedang rancak-rancaknya, apa kata Allah? Wahai Nabi Ibrahim, tunaikan nazarmu. Nazarnya ya Allah. Tapi engkau yang ecek dulu. Saat kecek engkau, jangan 300 huntoleh. Anak pun disuruh sembelih, hamba sembelih. Baru takana adik Nabi Ibrahim. Atul biasa tu apa ibu? Bahasa-bahasa kampanye itu namanya. Kan bahasa kampanye namanya. Jangan 300. Nanti kalau punya anak, ada kalimat itu. Kok apa ambo? Itu kalimatnya apa ibu? Sama dengan itu. Kok nanti 300? Jangan 300. Nanti kini punya anak, ambo sembelih anak itu. Bayarlah nazar engkau. Dia mencari anak sedang rancaknya, umur sedang rancak-rancaknya, sedang kamik-kamiknya, sedang manih-manihnya, barik hati kemandabiah. Ala kecil Nabi. Dia anak nan rancak wadi kolo nan disuruh dabiah dia Allah. Kok enek-enek ke suruh dabiah kan dawa aja tu dah kecil. Ya bukan berarti dawa apa ibu. Nak daripada anak kecil tadi. Amode itulah gambaran kita. Kadang ketika sulit janji amade itu, kok engkau agih rasa ki Allah basidah kamu. Ternyata saat sulit berat, saat lapang pun juga berat sebenarnya. Apalagi untuk masuk surga itu supaya wajah berseri, wal kaziminal ghaiza. Di samping kemudian engkau mampu meninfakkan harta baik lapang maupun sempit, maka yang berikutnya mampu menahan amarah. Amarahku yang berbahaya. Kenapa dengan demikian? Karena kata Rasul, orang kalau sudah marah itu merusak semuanya. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa kemudian marah itu merusak akal manusia. Kalaulah rusak akal karena marah, maka setan akan menguasai diri wak sepenuhnya. Maka usahakan tahan-tahan marahnya. Banyak nang membuat bangih itu banyak ibu. Kita sedang jalan di jalan, nampak ibu-ibu sennya ke kirinya belok kanan. Tu tahan bangih wak itu. Jangan bangih kiri kanan. Kadang di rumah ada itu juga, nan guntiang kuku tu ketika ndak di paraluannya nampak setari. Paslah paralu guntiang kuku, nyondak basobok seleh. Tahan bangih wak sinan. Jangan marabo-rabo lo. Kamalah guntiang kusian memakai nak. Jangan ada itu juga. Banyak yang akan membuat marah itu kata beliau. Maka itu kata Imam Ibnul Qayyim, arkanul kufri arba'ah, bahwa kemudian akar dari maksiat itu 4 macam. Apa akar dari maksiat? Pertama kibir sombong, nan kedua hasad iri dengki, nan ketiga nafsu, nan keempat marah. Maka hati-hati jangan sampai marah itu. Tapi juga kata Allah, di samping engkau menahan marah, wal afina anin nas. Ketika engkau mampu menjaga marahmu, maka sertai dengan saling memaafkan dengan sesama. Itu nan ka masuk sarugo nanti. Kadang marah tertahan cuman maaf indak tiba. Bangih indak ndak bangih le doh. Ya bana ndak bangih indak. Lai maafan. Kalau maaf ya pikir-pikir dulu. Kadang tu kalimatnya. Kadang kalimatnya ada itu juga. Kok ndak sianu tu nak minta maaf dulu. Haram sampai mati aku minta maaf. Itu yang disebutkan. Janjanan menghalangi wak ke surga itu Bapak Ibu. Salat kita boleh banyak. Salat wak boleh berjamaah. Tahajud wak mungkin tiap malam. Duha wak tiap pagi. Baca Quran wak 1 juz 1 hari. Cuman terhambat masuk surga karena kemudian kita ndak mau untuk saling maaf memaafkan. Itu nan berulang ambo sebut sejak dulu. Taubat tu bila? Pertama minta ampun ke Allah, dan kedua minta ridho je manusia. Lai menangih-nangih wak berdoa muhasabah, dibimbing de ustaz wak berdoa, menangih wak ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata, dosa lidah, dosa ini. Menangih kita mengana dosa itu. Cuma nan tangisan mengingat dosa itu ndak akan ada nilainya sepanjang dengan manusia masih bermusuhan dan indak saling memaafkan.
Mungkin waktu Allah lain minta maaf. Setiap salat kita istighfar 100 kali minta ampun. Takana dosa jo Allah. Sembayang nan lalai di kana. Bagaimana kemudian puasa saisuak nan ditinggalkan takana. Lai takana sadar salah jo Allah. Cumanlah 3 bulan jodun sana wacaka ndak bakasapuan. Ndak taubat je nama itu Bapak Ibu. Janjan ko itu nan ka menghambat wak masuk sarugo. Makanya yang salah ndak harus minta maaf, yang benar ndak harus kini memberi maaf. Tugas awak cuma saling maaf, memaafkan. Yo nyo salah, awak kan punya salah jo. Nyo buruk, awak punya keburukan juga. Nyo punya aib, awak punya aib juga. Kita sama-sama manusia. Apa salahnya untuk saling maaf, memaafkan. Itu kalau ingin wajahnya berseri-seri di akhirat nantinya dengan usahanya. Apa usahanya? Berinfak lapang dan sempit, tahan amarah dan saling memaafkan. Itulah badan ibu berkaitan dengan surat Al-Ghasyiyah. Ada 2 keadaan manusia. Ada yang tertunduk hina, tapi ada pula orang-orang yang tersenyum bahagia. Kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Lai dimaafkan Bapak Ibu? Hendak sadolah. Tapi Bapak Ibu kan masuk sarugo tadi tapi. Kalau masuk sarugo tu memaafkan. Lai Bapak Ibu maafkan. Mudah-mudahan masuk surga ya insya-Allah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.